Nah selain itu tuh SMA tuh dikatain sebagai anak orang kaya nih. Kebanyakan yang bilang itu ya anak-anak dari kita nih. Soalnya kan anak-anak kita ibaratnya cuek-cuek aja gitu ke sekolah. Beda sama SMA. Kalau misalnya SMA dandan lah, inilah itulah, bawa ini bawa itu, pokoknya ribet lah gitu kayak Termasuk kata nih, kita. anak SMK juga, kalau misalnya ada anak SMK yang jadian sama anak SMA, pasti dibilangnya kayak, ih gaya dapet anak SMA gitu. Anak SMK tuh sesama anak SMK pasti kayak gitu. Kayaknya aku tahu deh kenapa anak SMA dibilang anak orang kaya. Padahal enggak juga ya, aku bukan kok, maksudnya biasa aja gitu. Kenapa anak SMA dibilang anak orang kaya? Soalnya karena kita pasti kuliah gitu. Nggak pasti juga, cuman karena anak SMA bakal lanjut ke kuliah, makanya pikiran orang, oh ada uangnya nih gitu ya, berada maksudnya. Kalau misalkan SMK kan pasti pikirannya, aku mau kerja mau bantuin orang tua, nggak mau repotin orang tua kayak gitu. Pasti orang kaya enggaknya pasti banyak lah di mana-mana juga. Kalau misalkan anak SMA gaya apa enggak? Gaya gimana sih maksudnya? Maksudnya gaya kan misalnya nih ada cewek, kalau anak SMK kan itu kalau cewek datang ke sekolah ya be aja gitu, nggak make up nggak apa. Kalau anak SMA kayak yang wow gitu. Kata siapa di SMA? Di gitu. SMA make up dirajia, pakai lip tint sedikit dirajia. Mulutnya ya. Pakai kadang pakai parfum terlalu wangi juga sama omel gitu. Sebenarnya aturan gimana sekolah sih itu mah. Cuman emang sih kalau misalkan aku lihat di Instagram juga anak SMA mah kayak cantik-cantik gitu. Iya. Cantik-cantik suka dandan, padahal realitanya di sekolah aku kalau misalkan dandan dikit udah sentil. Nah, jadi gitu ya, nggak semua SMA di seluruh dunia ini mungkin kayak gitu ya. Kalau di SMA kamu? Kalau di aku mah kalau yang berada teh iya sih kayak rata-rata, soalnya kalau aku lihat rata-rata tuh HP IP gitu, tapi aku doang enggak gitu, aku tetap cinta Xiaomi. Endorse atau meni. lanjut. Lanjut. Terus teh apa ya, kalau dandan nggak tahu, tapi emang suka kadang rata-rata jarang polos lah orang-orang teh, kayak pasti lip tint teh ada Pasti gitu. kan gak mau kucel Iya, gitu ya. terus rata-rata kayak gak mau pucat, soalnya kan usia kita mah badan udah ada kayak saling ketertarikan ya, jadi suka kayak pengen, aku teh gak mau pucat gitu, pengen kelihatan segar terus, makanya tapi kadang suka dibolehin kalau untuk lip tint, tapi jangan terlalu menor, soalnya kita juga suka ada razia. Kalau aku nggak boleh ya. Masih boleh lah kalau kayak tipis aja gitu, soalnya guru juga kayak ngomong gak apa kalau tipis mah, kalau misalnya udah kayak dikit-dikit touch up lagi kayak itu mah harus ditindaklanjuti. Bedak lah, paling bedak aja Nah bawah. ini nih menurut laki-laki SMA nih kayak gimana nih? Kita ngambil dari yang apa sih, SMA orang kaya terus ya, orang kaya apa ya, kebanyakan orang kaya gitu. Kalau menurut aku statement itu tuh bagusnya buat yang SMA apa swasta ya, swasta internasional itu banyak, bukan itu dominan lah orang kaya semua. Tapi kalau misalnya dalam SMA negeri itu jangan kalian jadi ada stigma pemikiran wah masuk ke negeri berarti banyak orang kaya juga, enggak. Tapi di situ juga banyak orang yang biasanya, ada orang kaya Justru juga. kan KIP juga kan ke negeri ya misalnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian berpikiran kayak gitu, harusnya kalian punya jawabannya yang SMA swasta, bukan SMA negeri itu. Tapi kalau misalnya buat sekolahku, ya bener, ceweknya ada yang pakai yang mulut lah, mata apa gitu di dandan. Soalnya kan emang banyak cowok yang jalan-jalan. Pasti cowok kalau misalnya jalan kan lihat cewek cantik langsung sah gitu kan. Gitulah, kan namanya juga orang normal ya, manusia normal. Kalau laki-laki lihat cewek cantik, lihat cewek, sebetulnya sih cowok juga suka cewek yang natural, cuman jangan buladik gitu mereka. Tuh kata cowok. Terus ya aku tuh suka kayak suka kayak ngasih tahu gitu, kalau misalnya kayak kalian tuh punya kemampuan, kayak aku teh bisa nih kayaknya aku masuk sekolah sini, tapi kalian tuh suka mikir gini, di situ mah kayaknya pakai motor semua gitu, kayaknya teh orang-orangnya teh bermobil atau gimana. Kalian tuh jangan minder gitu, soalnya kerasa sama aku ya, soalnya kayak tetangga-tetangga aku teh
aduh aku mau bahas Sundanya. Jadi tang aku teh ngomong sama mama aku kayak nyakolak teh kaseman hijinya atuh teh di kota cenah jaba eta mah barudak mah teh anu naon gaji orang tua teh nu sagede kumaha gitu. Sama mama aku teh kayak tapi henteu kayak jika budak urang mah biasa-biasa wae teh loba komentar teuing. Jadi kayak gimana milih teman sih, tapi dipilih-pilih teman teuing jangan gitu. Jadi kayak kita tuh berteman tapi gak usah kayak semua tuh sama HP IP semua, gak usah gitu sih, kayak biasa aja. Soalnya kayak mereka juga nerima toh kita nggak nggak terlalu nyusah gitu, nggak nyusahin mereka tuh. Jadi biasa aja sih, jadi diri kita sendiri aja. Bergaya sesuai isi Iya. dompet. Nah, jangan jadi nyusahin, jangan tua. minderan sih. Sebenarnya masalah paling utama adalah gengsi. Nah kan pasti banyak yang nanya juga nih ya, kalau misalkan SMK nih, pribadi aku sendiri kalau misalkan gaulnya itu kebanyakan SMK itu kayak ya udah gitu gaul biasa nongkrong gitu, lebih bisa gampang akrabnya gitu, karena kan kebanyakan cowoknya juga, terus nongkrong juga di tempat tongkrongan, ketemu teman sekelas, ketemu teman sekolah kayak gitu, jadi kita bisa luas gitu secara pergaulan. Kalau SMA itu kayak gimana sih? Pasti luas sih, banyak juga komunitas di SMA. Justru yang aku tahu komunitas anak SMA di aku tuh banyak juga bareng anak SMK. Jadi bisa berbaur. Cuman kalau misalkan pergaulan pilih-pilih ya, jangan sampai kalian ke bawah dan membuat kalian jadi sesat di dalamnya gitu. Kalau buat itu mah komunitas mah ya tergantung kalian juga ya. Itu mah nggak bisa dipaksain, misalnya komunitasnya jelek, komunitasnya baik kok gini-gini, nggak terlalu. Tapi ini gimana kalian aja menyikapinya. Kalau misalnya kalian masuk SMA, emang udah banyak kok komunitas-komunitas yang seperti itu. Nggak jarang juga ada yang positif, ada yang negatif. Tapi itu gimana kalian juga, kalau kalian mau masuk ya silahkan. Kalau misalnya enggak, carilah tempat yang lebih baik untuk kalian gitu. Soalnya pergaulan yang seperti itu mungkin stigma di masyarakat emang udah jelek. Tapi misalnya kalian aku mau bikin komunitas yang baik, bisa dilihat di mata masyarakat itu lebih baik, ya silakan, itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya pergaulan di SMA itu sih, kalau di SMK kan mungkin banyak prakteknya, terus kalau praktek kan gak usah nulis meren ya, Ya. gak usah nulis, terus paling ngerjain apa gitu kita tetap, terus kan bisa ngobrol juga pas kayak gitu tuh mungkin, benar atau enggak? Ya. Gimana kerjaannya? Gimana kerjaannya kalau misalnya berat ya. Mungkin kalau misalnya praktek-praktek kayak gitu nggak usah nulis, nggak usah gimana, nggak usah ngelihat guru nerangin mungkin. Kalau Atau misalkan gimana? SMK, kalau misalkan kita praktek, kalau emang misalkan kitanya praktek, kayak kita nih udah kelas 12, jadi udah dikasih kepercayaan, ya silahkan aja pakai fasilitas sekolah gitu. Jadi dikasihnya tuh bukan ke hari ini kita ngerjain ini, dijelasin habis itu disuruh kerjain, enggak. Biasanya tuh lebih ke si gurunya tuh datang cuman ngasih teori kayak, oh ini tuh seperti ini. Saya hari ini bawa materi judulnya ini. Setelah beres, coba kerjain dengan cara seperti itu, tapi setiap anak harus beda judul. Bingung nggak? Nah, Jadi kita harus ngulik sendiri. Kayaknya itu konsep kurtilas nggak sih? Iya. Kurtilas seperti itu. Mungkin. Iya. Mungkin di situ juga jadi bisa komunikasi bareng-barengnya gitu mungkin ya. Iya. Jadi aku mau bikin ini, konsepnya seperti ini, gini ngobrol. Oh ya, berarti nanti aku bikinnya kayak gini, jangan yang sama. Jadi berarti lebih dalam hal komunikasinya lebih nyambung lah. Iya. Ya. Sedangkan kalau di SMA kan misalnya guru lagi nerangin, ngobrol dikit, baledog naon gitu. Kalau misalnya lagi nulis apa, terus temen ada yang ngegangguin, pasti kan nanti nggak enak juga kan. Yang paling dari pergaulan SMA ya gitu, beda banget lah sama SMK. Nah, jadi pergaulan SMA dan SMK itu emang beda, tapi emang nggak banyak sih. Banyak atau nggak banyak ya? Soalnya yang aku rasain, kebanyakan SMA dan SMK itu sering bentroknya lah daripada bergabungnya. Oh iya gitu. Iya. Ya mungkin dari pemahamannya juga beda, Pemahaman. dari pemikirannya kan. Kalau SMK mungkin lebih bisa dewasa lah, soalnya kan emang udah mikirin kerja harus bisa banggain orang tua dulu. Sedangkan kalau SMA kan masih dibayarin orang tua ini, jadi mau gimana pun uangnya masih dari orang tua. Kebanyakan dari anak-anak SMA sih masih bisa ada yang ngomong kayak gitu, soalnya belum pikirannya belum bisa dewasa menurut. Tapi menurut aku pergaulan anak SMA sama anak SMK harus nyatu deh. Kayak kita gini kan,
SMA, SMK, jadi bisa sharing gimana sih SMK rame, SMA rame gitu. Bikinlah pergaulan yang baik-baik aja, yang ada manfaatnya buat kalian. Oh, sama kalau misalnya ngebahas komunitas tadi, sebenarnya misalnya nih kalian udah join nih masuk ke komunitas terus bilang komunitas ini tuh baik kok gini nggak ada yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya pembawaan ada satu orang atau enggak kamu sendiri yang bikin masalah, nggak ngaruh sama komunitasnya baik atau enggak, kalau kamunya jelek ya tetap jelek kayak gitu. Dimana Terus, pribadi masing-masing. terus ditambah lagi kalau misalnya kalian udah masuk komunitas terus kalian jelek, yang ke bawah jeleknya ya komunitasnya. Misalnya komunitasnya udah bagus, kalian bawa coreng lah dikit, ya pasti jadi masalah juga, jadi komunitasnya jadi bermasalah kayak gitu. Nah, kalian udah dengar sendiri kan apa yang pendapat mereka nih sebagai anak SMA langsung ya, ini nggak pakai perantara gitu, langsung. Nah, ada nggak sih pesan-pesan kalian buat adik-adik kelas kita nanti yang bingung nih pilih mau SMK atau SMA, terus kan mungkin ya karena bingung itu jadi ingin tahu ini kesini, ingin tahu ini kesini gitu, gimana sih? Ya itu, tentuin dulu minat bakat kalian mau kemana, kalian sukanya apa, ngobrol dulu sama orang tua, jangan maksain gaya-gayaan kalian aja deh. Iya. Yang kayak banyak teman-teman aku SMA biar kayak banyak teman. Ya, terus jangan ikut-ikutan teman-teman juga ya, Iya. gimana hati. Terus kalau masalah bertemannya, kata aku mah kalian boleh harus nyaring ya. Emang kalau temenan harus nyaring, tapi jangan menutup diri juga. Kayak misalnya kan pertama nih ya kelas 10 masuk, terus kayak langsung menutup diri gitu, nggak sama si itu, nggak sama si ini. Kalian terus bayangin 3 tahun loh, masa kalian sendiri-sendiri aja. Males sih, males datang ke sekolah. Jangan juga. ansos Iya, ambis boleh, tapi jangan sendiri teuing lah. dan jangan egois. Bareng-bareng aja. Harus Terus merangkul enjoy. ya semuanya. Terus kalau misalnya masuk ke SMK pun sama dengan SMA, jangan dipaksa. Terus jangan karena aku ngerasa hati aku ke teknik, kayak entah itu teknik listrik atau mesin, tapi keluarga aku nyaranin ke IT karena dengan iming-iming kemarin dibahas gaji, terus lebih cerah lah istilahnya. Terus dengan dipaksa kayak gitu, jadi akunya juga selama 3 tahun ini kerasanya jadi kurang nikmatin 3 tahun itu. Aku bisa ngerasa enjoy setelah bisa ngegabung sama teman-teman kayak gitu. Jadi jangan pernah mau masuk sekolah apapun atau pilih jurusan apapun karena dipaksa atau terpaksa. Nah, kalau buat aku ya, pesan-pesan buat yang adik-adik ucul ini yang mau SMA ya, lebih baik dari sekarang pikirin dulu kalian pengen jadi apa. Jangan sampai masuk SMA dulu, yang penting depannya mah nanti aja, lihat nanti. Jangan lihat nanti gimana. Kalau misalnya kalian lihat nanti aja, nanti kalau misalnya nantinya udah datang, kalian bakal nyesal, harusnya aku tadi waktu itu milihnya ini aja gitu. Jadi dari sekarang kalau misalnya kalian bingung, pengennya SMA SMK ya, tapi lebih baik kalian langsung loncat aja, kalian pengennya jadi apa sih? Misalnya jadi apa sih, kalian pengennya langsung kerja atau pengen kayak pendalaman teori dulu? Itu terserah kalian, itu masuknya langsung masuk aja. Misalnya pengen pendalaman materi ke SMA, kalau misalnya kalian aku mau kerja, nanti kalau udah kerja mau praktek langsung ke SMK. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung tentang bakat sama minat kalian, boleh kok ngobrol sama orang tua kalian baiknya gimana, terus kalian kasih tahu orang tua sukanya apa sih kalian tuh gitu. Jangan sampai kalian kayak ngeblank sendiri, mikirin sendiri, gila sendiri, ngahulang sorangan gitu. Ngahulang tarikan gak lucu ya, masa orang mau masuk SMA ini malah cici ngahulang gitu kayak orang gila gitu kan, gak lucu juga. Jadi lebih baik dari sekarang kalian pikirin dulu kedepannya kalian pengen jadi apa sih gitu. Jangan lupa sharing sama orang tua juga ya. Iya, terus kalau misalnya kalian kan pasti pada punya tujuan, punya cita-cita, tapi jangan kayak terlalu menyepelekan yang bukan tujuan kalian. Jadi kayak semua itu sejalan gitu, harus beriringan, terus harus maksimal lah tiap kalian ngelakuin apa-apa teh maksimal. Soalnya nggak ada yang salah kalau kalian belajar gitu. Kalau kalian maksimal mah nggak ada ruginya. Walaupun waktu kalian habis, tapi
seenggaknya kalian tuh oh bisa gitu, kalau nggak kayak terbuka aja gitu pikiran kalian kayak yang belum tuh udah pernah gitu. Jadi apa ya, pengalamannya tuh nambah gitu, harus segala dicoba sih kalau kata aku. Ilmu juga nggak sia-sia kok. Iya. Sekarang juga kan udah banyak internet ya, jangan pakai yang enggak, pakainya buat yang searching yang kayak gini kalau misalnya kalian bingung. Jadi jangan searching yang lain-lain, searchingnya yang buat SMA, SMK, gimana sih cara belajar mereka gitu. Kalau ada pertanyaan atau ingin nambah video yang pertanyaan yang buat kalian bingung gitu atau mau bahas apa gitu, komen aja, nanti insya Allah kita buat lagi video-video kayak gini ya. Walaupun emang ini nggak wow gimana gitu, cuman kita di sini berusaha cuma untuk mengedukasi adik-adik kelas kita sesuai dengan pengalaman kita, apa yang kita rasakan, ya gitulah. Semoga membantu ya. Ya, dadah.